Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ada sebuah judul video, narasinya dari Idrus Ramli, judulnya Wahabi Ngawur, tahlilan itu bukan dari Hindu dan tidak bid'ah. Ini adalah salah satu bantahan Idrus Ramli terhadap Salafi, ya. Ketika Salafi diposisikan sebagai musuh agama oleh Idrus Ramli. Kalau dicermati dalam dunia medsos, itu yang paling bermusuhan dengan Salafi Wahabi itu adalah Idrus Ramli. Yang jelas tiada ampun baginya gitu. Jadi ini terus menerus dikembangkan. Tapi bagaimana sebenarnya tahlilan? Mari kita dengar dulu ya apa yang disampaikan oleh Idrus Ramli. Malah Wahabi yang tahu, kan aneh memang. Dan tahlilan itu bukan dari Hindu. Kalau orang baca tahlil itu pasti orang Islam. Masa orang Hindu baca tahlil? Kan ngawur. Lalu yang mereka persoalan kenduri, sedekah makan. Sedekah makan ini berlangsung sejak masa sahabat. Sebagian sahabat itu Sayyidina Umar bin Khattab itu berwasiat agar orang yang takziah dikasih makan. Lalu Sayyidina Imran bin Husain berwasiat orang yang takziah dikasih makan. Dan tradisi 7 hari, kata Imam Suyuti, itu berkembang di Mekah sejak masa sahabat. Dan itu jauh dari itu. Jadi gak bid'ah itu tahlilan 7 hari. Memang tradisi Islam. Lalu Wahabi biasanya mempersoalkan, itu gara-gara kenduri tahlilan, gara-gara tahlilan orang-orang yang keluarganya meninggal sampai berhutang pada tetangga, kata mereka. Jawaban kita, ya berhutang ini sudah biasa di kalangan kita, kan biasa memang. Anaknya sekolah hutang, anaknya ujian hutang, anaknya mau nikah hutang, betul. Mau hari raya beli baju anak hutang, kadang mau berangkat haji gak cukup. Itu yang disampaikan oleh Idrus Ramli, ya. Yang pertama soal tahlilan, ya, katanya dari sahabat. Yang jelas semua sanad-sanad berkaitan dengan dalil-dalil memberikan makan-makan, bukan dalil tahlilan. Jadi dalil memberikan makan oleh tetangganya, bukan dalil tahlilan. Itu yang pertama. Harus jelilah jemaah itu, harus jelilah penonton. Nah, kemudian berkaitan dengan hutang, itu memang terjadi di mana-mana. Setiap kali ada kematian, setiap kali ada yaitu berduka dari kalangan orang-orang yang miskin pada umumnya, biasanya menanggung hutang banyak. Hutang yang terjadi karena berbelanja untuk kepentingan tahlilan tersebut. Jadi bukan karena hutang anak-anak. Hutang itu sampai melibatkan banyak hartanya, ya, seperti menjual sapinya kalau petani itu. Kalau di Madura itu begitu tahlilan ada orangnya meninggal, sapinya juga meninggal, yaitu kambingnya juga meninggal. Itu umum. Biasanya tetangga itu kemudian memberikan pinjaman, pertolongan.
ya, memberikan pinjaman, pertolongan, bantuan dan sebagainya. Yang paling banyak pinjaman. Nah, usai acara dari tahlilan, ditagihlah hutangnya itu. Ini yang sering terjadi. Tapi mari kita coba bagaimana tahlilan sebenarnya. Benarkah tidak bid'ah? Nah, dari sebuah catatan kita, tahlilan itu kan sebuah ritual berkumpul di keluarga orang yang meninggal, yaitu dengan disertai doa-doa, bacaan, dan pembagian makanan atau basic itu untuk para pentakziah. Biasanya disediakan makanan nanti. Wow, kalau saya melihat ini ya peristiwa mulai dari Madura sampai dari Sumeneb, dari Madura sampai ke Jakarta. Kalau ada orang mati, itu biasanya berduyun-duyun. Karena mereka sangat paham kalau ada mati itu bakalan makan bareng gitu. Ada besek, bawa lagi, wow sudah itu dan sebagainya. Ini yang banyak terjadi. Dalam bahasa Arab lebih dikenal dengan istilah ma'tam, ya, ma'tam, yaitu bisa dikatakan meratap. Sebagaimana Jarir bin Abdullah Al-Bajali berkata, kalau kemudian ini juga tadi Idrus Ramli menggunakan dalil-dalil tahlilan yang didasarkan kepada Ibnu Umar, meskipun itu dipaksakan ya, bukan dalil tahlilan. Kita lihat juga, kunna na'uddu wa fi riwayatin nara al-ijtima ila ahlil mayyit wa sani'at ta'am ba'da dafnihi minan niyahat. Jadi kami beranggapan, kami memandang berkumpul-kumpul, jadi wa fi riwayatin nara gitu, kami memandang al-ijtima ila ahlil mayyit wa sani'at ta'am ba'da dafnihi, memberikan makanan sesudah dikuburkan, minan niyahat, termasuk yaitu ratapan, meratap, ya, meratap orang yang meninggal. Sedangkan meratap itu hukumnya dalam agama tidak dibenarkan. Itu terdapat dalam kitab Majmu', yaitu yang, dan juga terdapat dalam Al-Busiri dan Zawaidnya. Imam Nawawi dalam kitab Majmu' wa ammal julus li ta'ziyat fa nass as-Safi'i wal musannaf yakni Asy-Syirazi wasairil ashabi ala karahatihi. Jadi adapun duduk bersama untuk takziah, maka Imam Syafi'i bernas, juga Imam Asy-Syirazi, wasairil ashabi juga sahabat-sahabatnya, qalu yakni bil julus laha ayyajtama'a ahlul mayyit fi baiti, yaitu duduk bersama, berkumpul di keluarga orang yang mati, fayaksuduhum min arad, yaitu man arada ta'ziyah, yang
dimaksud duduk untuk takziah min ya radas takziah, qalu bal yanbaghi ayyun sarafu fi hawaijihim kemudian juga yaitu bermaksud kepadanya, mereka berkata bal yanbaghi ayyun sarafu ya fi hawaijihim, hendaklah mereka pergi masing-masing dengan kebutuhannya. Faman sadaqahum azzahum wala farqa bainar rijal wan nisa fi karahatil julus laha. Mereka berkata, hendaklah mereka pergi masing-masing dengan kebutuhannya. Siapa yang kebetulan bertemu mereka, silakan ia bertakziah. Tidak ada bedanya baik wanita maupun laki-laki. Ini adalah pernyataan Imam Nawawi bahwa pendapat Imam Syafi'i dan seluruh azhab, yaitu mazhab Syafi'i menyatakan makruhnya. Dan yang dimaksud makruh di sini adalah makruh tahrim, yaitu makruh tahrim, larangan yang bersifat haram, gitu ya. Larangan yang bersifat haram. Nah, jadi kalau kita lihat dari hadis ini, bisa kita cermati sebenarnya dari hadis-hadis tahlilan bagaimana kedudukan hukum yang sebenarnya. Disebutkan anil Ahnaf, jadi anil Ahnafi bin Qais qala kuntu asma' Umar radhiyallahu an yaqulu la yadkhulu ahadun min Quraisy fi babin illa dakhala ma'ahu nasun fala adri ma ta'wilu qawlihi hatta tu'ina Umar radhiyallahu an fa'amara Suhaiban radhiyallahu an ay yusalliya bin nas salasan wa amara ayyuj'ala linnas ta'aman falamma raja'u minal janazah ja'u wa qad udiatil mawa'idu fa'amsakun nasu anhu lil huzni alladhum fihi. Jadi disebutkan dari Ahnaf bin Qais berkata, aku mendengar Umar berkata, seseorang dari kaum Quraisy tidak memasuki satu pintu kecuali orang-orang akan masuk bersamanya. Aku tidak mengerti maksud perkataan beliau sampai akhirnya Umar ditusuk lalu memerintahkan menjadi imam solat selama 3 hari dan memerintahkan menyediakan makanan bagi manusia. Setelah mereka pulang dari jenazah Umar, mereka datang sedangkan hidangan makanan telah disiapkan, lalu mereka tidak jadi makan karena duka cita yang menyeliputi. Jadi asar ini yang sering dipakai oleh mereka sebagai tahlilan. Padahal kalau dicermati di sini, ya, ketika Umar ditusuk itu Umar belum mati, gitu. Umar belum mati. Tapi mendengar Umar mati, lalu mereka tidak ada yang jadi makan. Di sini kesalahan Idrus Ramli tadi memahamkan kepada yaitu kaumnya, ya, kepada kaumnya. Jadi kalau kita perhatikan di asar tersebut itu terdapat dalam sanadnya Ali bin Zaid bin Ju'ta. Para ulama mendhaifkannya, ulama juga sudah melemahkan. Ibnu Sa'ad berkata, padanya terdapat kelemahan dan tidak boleh dijadikan hujjah. Lah, itu tadi
yang difatwakan oleh Idrus Ramli adalah hadis lemah tentang Umar ya. Kemudian Imam berkata laisa bil qawi, hadisnya tidak kuat ya. Kemudian Yahya bin Ma'in dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dhaif pada segala sesuatu. Kemudian Abu Zar'a berkata laisa biqawi. Jadi rata-rata mengatakan, An-Nasai menyebutkan dhaif, Ibnu Hajar dalam takribnya berkata dhaif dan sebagainya. Adapun kalau kita cermati dari perkataan Al-Haisami bahwa ia hasan adalah perkataan yang tak berhujjah, bertabrakan dengan pernyataan para ulama. Kemudian kalau kita cermati juga dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Urwah an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha kanat idza matal mayyitu min ahliha fajtama'a lidzalik lin nisa summa tafarraqna illa ahlaha wa khassataha amarat bimurmatin min talbinatin fatubikhat summa suni'a saridun fasubbat talbina alaiha summa qalat kulna minha fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu at-talbina mujimmatun lil fuadi al-marid tudhibu ba'dal huzn, rawahu Muslim. Jadi di sini disebutkan dari Urwah dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa apabila seseorang dari keluarga Aisyah meninggal, lalu orang-orang perempuan berkumpul untuk bertakziah, kemudian mereka berpisah kecuali keluarga dan orang dekatnya, maka Aisyah menyuruh dibuatnya talbina, sop atau kuah dari tepung dicampur madu seperiuk kecil lalu dimasak, kemudian dibuatkan bubur, lalu sop tersebut dituangkan ke bubur itu. Kemudian Aisyah berkata, makanlah kalian karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talbina dapat menenangkan orang yang sedang sakit dan menghilangkan sebagian kesusahan. Ya, hadis yang disampaikan oleh Aisyah ini adalah hadis yang sama sekali tidak menunjukkan bolehnya tahlilan. Aisyah hanya membuatkan makanan untuk keluarga kematian dan kerabatnya saja untuk menghibur mereka tanpa ada acara berkumpul. Oleh karena itu beliau melakukannya setelah para wanita itu pergi, yang seperti dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isna'u li ali Ja'far ta'aman, buatkanlah yaitu makanan buat keluarga Ja'far. Nah, dari situ dapat kita yakinkan apa yang dilakukan dan dimasyarakatkan oleh Idrus Ramli sebagai sebuah kebenaran itu bukan kebenaran. Mengenai praktek Hindu kan memang di dalam Hindu itu sendiri ada 77. Ada hari pertama, hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-100, hari ke-1000, bahkan hari keberapa itu. Masih banyak sekali itu. Nah, masalahnya yang dari Hindu ini kemudian dibumbui dengan tahlilan-tahlilan yang datang dari Islam, bukan tahlilannya. Tapi kalau kemudian tahlilannya ini dikemas dalam bentuk ketentuan, kaifiat dan tata cara yang dilakukan oleh mereka setiap ada kematian. Ini semua tidak ada asalnya, tapi bikinan ciptaan mereka. Terkadang juga mereka menciptakan sebuah kelompok terdiri dari bacaan Yasin dan sebagainya, diulang 3 kali, lalu mendoakan dengan cara yang dibuat oleh mereka. Misalnya didahului Al-Fatihah kepada arwah-arwah dan sebagainya. Semua itu tidaklah berdasarkan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ini ya yang dapat
saya sampaikan dari telaah berkaitan dengan tahlilan. Mudah-mudahan dapat mencerahkan. Yang jelas hadis taus tentang tahlilan 77, 33, 77 sampai 40 itu adalah hadis yang sangat lemah, dan itu bukan hadis tahlilan sebagaimana yang dipraktikkan oleh orang-orang sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.